Itu luar biasa, perilaku yang tidak semua sahabat lakukan. Karena ini tidak gampang ya. Karena kalau bergabung sama orang-orang munafik teman-teman sekalian, lisan mereka umumnya itu selalu pintar berbicara. Sehingga kita kalau bergabung sama mereka bisa kita yang terpengaruh. Sama isunya, sama gosipnya, sama apa ini memang luar biasa mereka itu. Orang-orang munafik dihiasi oleh syaitan dengan kemahiran seperti itu. Membolak-balikan fakta itu sudah sifat mereka dari zaman Nabi SAW. Itu bahaya sekali. Dan ini butuh seseorang kalaupun berbaur sama mereka, harus dia tidak terpengaruh. Makanya tidak semua sahabat. Kita kan mudah terpengaruh ya. Teman kita bilang lapar, kita jadi lapar. Teman kita bilang mau kencing, kita jadi mau kencing. Gampang. Apalagi kalau sudah ceritain berita-berita tentang hal-hal yang besar, maka kan pasti akan lebih luar biasa. Jadi Hudzaifah radhiyallahu anhu ini khusus. Dia punya tugas yang pertama mengetahui nama-nama munafik semuanya. Yang kedua dia juga mengawasi gerak-gerik mereka. Ya. Serta memperhatikan gerakan mereka, plus ditambah lagi oleh Nabi SAW, dia punya tugas untuk membendung bahaya mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Ini pelajaran juga teman-teman sekalian ya, bahwasanya orang munafik di tengah-tengah umat Islam itu akan ada sampai menjelang hari kiamat. Jangan terpengaruh dengan nama. Namanya bisa nama Islam, tapi kita bisa lihat dari ciri globalnya. Benci dengan Islam, benci dengan orang-orang yang saleh, selalu mencari-cari kesalahan Al-Quran. Ciri-ciri munafik sudah ada dari zaman Nabi, jelas. Al-Quran bilang enggak, dia bilang boleh. Ini ciri kemunafikan. Orang-orang yang patuh kepada agama diolok-olok. Memang itu sudah begitu mereka lakukan di zaman Nabi SAW. Dan ini malah munafik yang tulen. Jadi munafik ada dua ya. Ada munafik yang tulen, ini artinya memang betul-betul dia bukan Islam, bukan Islam. Namanya Islam, pura-pura pakai nama Islam, berpenampilan seperti kaum muslimin, menggunakan retorika bahasa seperti umat Islam, begitulah. Hafal beberapa ayat, tapi dia seperti Abdullah bin Abi Salul di zaman Nabi SAW. Jelas, satu Madinah tahu kalau dia orang munafik. Cirinya dari mana? Selalu begitu. Kalau Nabi SAW berikan instruksi A, dia bilang enggak. Nabi bilang medan jihad, panas, enggak usah jihad. Sedekah, ini orang riak nih, sengaja supaya orang tidak sumbang gitulah. Dia selalu masuk ke muslimin untuk menghadang perbuatan baik itu. Sampai orang-orang munafik di Madinah yang tulen ini kadang-kadang kalau ada waktu Nabi SAW panggil perang Tabuk, ayo perang, jihad. Ada Nabi SAW bilang bersedekahlah. Ada sahabat datang bawa banyak sekali harta. Tidak disebutkan nama orang ini, tapi harta banyak sekali dibawa. Orang-orang munafik ada di situ. Bagaimana caranya supaya mereka mengkanter jihad ini atau minimal mengurangi potensinya? Gitu kan? Maka dia bilang, mereka saling bisik tapi sengaja. Mereka nyebar di majelisnya Nabi SAW, lalu mereka sebarin apa? Ini orang riak nih. Ya, ini orang riak, ini bawa-bawa harta banyak begini. Padahal orang itu ikhlas saja datang. Dan tersebar di antara muslimin tidak sedikit mereka terpengaruh dengan gosip seperti itu. Oh iya mungkin riak nih, benar nih. Akhirnya orang jadi gibah, berdosa. Itu perilaku yang mereka tunjukkan. Tidak lama kemudian sahabat ini, kan dia tidak dengar. Sahabat ini kemudian jalan. Ada sahabat lagi datang bawa cuma satu piring kecil kurma. Dia nggak punya kecuali itu, gitu kan? Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ini yang saya punya. Nabi SAW terima. Munafik ini bicara lagi dalam majelisnya Nabi SAW. Tapi mereka pintar ya, sebar, menyebar. Sana ada di sana, ada di sana, ada seperti itu. Jadi ini bukan mustahil mereka lakukan di majelis-majelis kita. Mereka ada, nyebar. Saya nggak bilang di sini, insya Allah ada. Kalau ada itu urusan dia sama Allah, gitu kan? Alhamdulillah kita orang beriman kepada Allah, nggak ada masalah. Tapi rupanya mereka sebarin berita apa lagi? Itu bisa apa itu satu piring kurma, pasukan besar. Padahal mereka sendiri nggak nyumbang. Mereka nggak nyumbang, cuma supaya menghalang itu saja. Jadi ciri mereka begitu. Selalu Islam dia berusaha bagaimana mengkanter. Kalau bisa membatalkan ya, kalau enggak kanter saja, gitu kan? Dan sudah biasa. Bukankah mereka yang sebarin fitnah? Aisyah berzina radhiyallahu anha, istri Nabi dituduh berzina. Ya, gitu. Apalagi kalau cuma seorang dai, seorang kecil sekali. Nabi aja mereka sudah fitnahin, apalagi orang biasa. Seperti itulah, ya. Itu ciri. Dan ini ada teman-teman di tengah-tengah kaum muslimin. Kita harus berhati-hati dari orang-orang munafik, karena orang munafik lebih berat daripada orang kafir. Orang kafir jelas-jelas kekafirannya. Kita tahu kafir, ini enggak. Berwajah kita, berbicara dengan bahasa kita, gitu kan? Tapi cirinya ada. Kalau ada orang seperti ini, maka kita harus berhati-hati dari mereka. Karena selalu pembicaraannya pasti tertuju kepada masalah menghadang Islam atau mencari celah supaya potensi yang ada itu bisa tertahan. Seperti itulah.